sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai review manga Tokyo Revenger chapter 226. Pertarungan besar geng tiga dewa ini masih berlangsung. Pada chapter sebelumnya yaitu chapter 225 diperlihatkan bahwa pertarungan tiga dewa ini sudah akan dimulai. Dan di chapter 226 ini membahas detail mengenai pertarungan tiga dewa ini. Di chapter 226 ini diperlihatkan Maiki juga masih menganalisa mengenai pertarungan besar tiga dewa ini. Maiki dan Hajime Kokonoi masih belum bertindak mengenai pertarungan besar ini. Selain itu Takemichi dan Kawaragi Senju juga masih menganalisa pertarungan yang terjadi sekarang ini. Bagaimana cerita pada chapter 226 ini? Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan disimak video ini sampai habis ya Mina. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Pada panel awal diperlihatkan pertarungan tiga geng besar yang sering disebut dengan nama tiga dewa ini sedang berlangsung. Geng tersebut adalah geng Brahman, Kanto Manji, dan geng Rokuhara Tandai. Kakucho sedang menghadapi anggota dari geng Kanto Manji. Di sini diperlihatkan bahwa Maiki hanya terdiam dan menganalisa pertarungan. Dan Kakucho berpikir, mengapa Maiki tidak melakukan gerakan apapun? Apa yang sebenarnya terjadi pada Maiki? Kenapa dia tidak terlibat dalam pertarungan besar ini? Apakah Maiki masih mencari pelaku dari pembunuhan Draken? Ataukah Maiki benar-benar belum mengetahui Draken sudah meninggal? Ketika Kakucho sedang tidak konsentrasi dalam pertarungan dan masih memikirkan Maiki, tiba-tiba Sanju membawa tongkat dan mengatakan, "Matilah kau Kakucho." Dan Sanju memukul Kakucho dengan pipa besi. Kemudian Sanju berkata, "Tidak peduli seberapa kuat kau ketika bertarung, akan jauh lebih mudah menggunakan senjata." Tahu, dari belakang ternyata muncul seseorang. Di panel selanjutnya diperlihatkan seseorang tersebut adalah Haitani bersaudara. Ran Haitani juga memukul Sanju dengan menggunakan tongkat. Pukulan dari Ran Haitani tersebut menyebabkan luka di samping mata Sanju. Dan Ran Haitani berkata, "Benar, mudah." Ran Haitani di sini mungkin membalas perkataan dari kata-kata Sanju. Sanju yang sebelumnya mengatakan bahwa lebih mudah menggunakan senjata. Dan Ran Haitani juga mengatakan hal yang serupa terhadap Sanju, lebih mudah menggunakan senjata. Makanya Ran Haitani berkata benar. Di panel selanjutnya juga diperlihatkan Mucho yang sedang melawan Kanto Manji Geng. Petinggi dari Rokuhara Tandai tersebut memang benar-benar kuat karena mereka semua adalah generasi S62. Anggota dari Kanto Manji terkejut melihat kemampuan dari eksekutif Rokuhara Tandai tersebut. Hal tersebut disebabkan karena eksekutif dari Rokuhara Tandai tersebut dengan mudah mengalahkan anggota-anggota dari Kanto Manji Geng. Eksekutif dari Rokuhara Tandai tersebut adalah Kakucho, Mochizuki Kanji, dan Haitani bersaudara. Di sini masih belum diperlihatkan di mana Madara Mission berada. Apakah mungkin Madara Mission sedang bersembunyi? Hehehehe. Di panel selanjutnya juga diperlihatkan eksekutif dari geng Brahman. Mereka adalah Akashi Takeomi, Benkei, dan Wakasa. Eksekutif dari Brahman ini sudah menghajar dan mengalahkan 100 anggota geng Rokuhara Tandai. Mereka sekarang sedang diperlihatkan bersiap untuk menghadapi Tyrannosaurus. Meskipun mereka orang-orang yang sudah berumur, tetapi kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Akashi Takeomi mengatakan, "Pindah kalian bodoh." Kemudian Benkei menjawab, "Tidak ada gunanya. Takeomi sudah tidak keren lagi." Perkataan Benkei di sini menunjukkan bahwa kemampuan Takeomi tidak seperti dulu. Mungkin pertarungan baku hantam Takeomi mengurang karena umurnya sudah tua. Di panel selanjutnya diperlihatkan Tyrannosaurus berkata,
Kalian sudah mengalahkan 100 anggotaku, duo terbesar sesuai dengan namanya. Selain itu, anggota dari Rokuhara Tandai terkejut melihat kemampuan Benkei dan Wakasa. Mereka berkata, apa-apaan mereka berdua? Kenapa monster-monster itu masih tetap tenang? Akashi Takeyomi, Benkei, dan Wakasa diperlihatkan sama sekali tidak mengalami luka ketika sudah mengalahkan 100 anggota Rokuhara Tandai. Akhirnya, masa lalu Benkei dan Wakasa diperlihatkan di sini. Kawaragi Senju berkata, Benkei dan Wakasa, sebelum generasi pertama Black Dragon terbentuk, wilayah Kanto dibagi menjadi dua. Takemichi hanya terdiam mendengar perkataan dari Kawaragi Senju tersebut. Kanto dibagi menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat. Di sisi barat Kanto terdapat 600 anggota geng yang bernama Ragnarok. Mereka mengendalikan para berandalan. Pemimpin mereka adalah orang yang pernah berjalan setelah melakukan pertempuran berdarah. Mereka menyebutnya Red Sleep atau yang sekarang disebut Arashi Keiso atau dengan panggilan Benkei. Dan untuk rival Ragnarok adalah bagian yang kontra dengan mereka, di mana 12 geng Kanto Timur bergabung bersama untuk membuat Koudu Rengo. Penyebutannya agak sulit sih ya. Dan pemimpin dari geng tersebut adalah orang yang paling ditakuti dengan julukan White Leopard, atau nama lengkapnya adalah Imaushi Wakasa, dan sekarang sering dikenal dengan nama Wakasa. Takemichi terkejut mendengar perkataan dari Kawaragi Senju tersebut. Ternyata mereka berdua dulunya adalah pemimpin geng yang sangat besar. Kawaragi Senju kembali berkata, kedua geng bersifat sangat agresif, tapi orang yang berhasil menggabungkan dua geng tersebut adalah pria yang tidak ada yang tahu tentangnya. Dia adalah Sano Shinichiro, dan geng-geng Kanto menjadi bersatu kembali. Seperti yang selalu dikatakan oleh Akashi Takeyomi, tidak salah jika petarung terbaik di Jepang adalah mereka berdua, Benkei dan Wakasa. Kemudian Benkei berkata kepada Wakasa di sini, aku ingin menghemat energi ketika kita menghadapi Maeki, tapi kurasa kita tidak punya pilihan. Selanjutnya perkataan dari Benkei tersebut dijawab oleh Wakasa, jangan sampai lengah, Sosu setara dengan Maeki. Di panel selanjutnya, Terano Sosu berteriak, Vivo. Maksud dari teriakan Terano Sosu di sini bukan HP Pipo ya. Terano Sosu berteriak seperti itu karena Terano sendiri sangat terkesan melihat kemampuan dari Benkei dan Wakasa. Di panel selanjutnya, Terano Sosu kembali berkata, datanglah padaku legenda. Kemudian, Benkei dan Wakasa bersiap untuk menyerang Terano Sosu tersebut. Ayo maju. Penyerangan Benkei dan Wakasa tersebut merupakan panel akhir dari chapter 226. Kemungkinan besar pada chapter 227 nanti akan diperlihatkan pertarungan antara Benkei dan Wakasa melawan Terano Sosu. Siapa pemenang apabila Benkei dan Wakasa bertarung melawan Terano Sosu? Untuk mengetahui hal tersebut, silahkan ditunggu ya pembahasan anime di TV selanjutnya. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan anime di TV mengenai review dari manga Tokyo Revenger chapter 226. Pembahasan ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye bye.